Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Maros akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Andi Meriam, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Nasional Maros. Perkenalkan, saya Lukman, calon guru penggerak Angkatan 9 asal SMP Negeri 2 Maros. Perkenalkan, saya Ermiati, calon guru penggerak Angkatan 9 asal sekolah SMP Negeri 31 Satap Lalantedong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Lukman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Bu. Jadi begini Pak Lukman, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik pada coaching, kita harus juga Bapak itu coach dengan coaching itu akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alutirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dengan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching ini? Ya, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian yang terakhir ya Bapak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini? Ya, dalam proses coaching ini saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dan permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Ya, oke, demikian dulu ya Pak observasinya kali ini. Saya mempersilahkan Bapak untuk melakukan coaching terhadap coachingnya ya. Terima kasih Bu kesempatannya. Ya, sama-sama Pak. Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya Bu Ermi? Siang Pak, alhamdulillah kabar baik. Ada yang bisa saya bantu Bu? Gini Pak, bisa ngobrol ya sebentar. Saya bingung nih dalam menghadapi anak didik saya karena selalu saja ada masalah di tahun pertama untuk kelas 7. Bisa Bu, memangnya ada masalah apa ini Bu? Begini Pak, siswa baru di kelas 7 masalahnya sama di setiap tahun. Siswa selalu tidak tertarik dan kurang bersemangat mengikuti pembelajaran saya. Sekarang apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Saya ingin siswa kelas 7 itu tertarik dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya Pak. Bagus Bu. Apa ukuran keberhasilan Ibu yang diinginkan Ibu dari coaching ini? Saya itu maunya Pak membawakan materi pembelajaran di kelas itu menyenangkan sehingga siswa tertarik untuk belajar IPS. Ya, baik Bu, mari kita masuk ke tahap identifikasi. Nah, apa yang menyebabkan hal itu kira-kira Bu terjadi? Saya dalam hal ini Pak, mungkin saya di sini kurang memvariasikan metode dan model pembelajaran yang cocok untuk setiap materi. Ya, baik. Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan saat ini untuk memperbaiki hal tersebut? Ya, sepertinya ada beberapa hal yang harus saya lakukan Pak.
Pertama, saya harus bisa menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang menyenangkan dan santai. Kemudian yang kedua, saya berupaya menguasai berbagai macam metode dan model pembelajaran yang cocok untuk setiap materi IPS. Yang ketiga, saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Oh iya. Lalu menurut Ibu, apa ada hambatan atau kendala yang akan Ibu temukan dalam proses tersebut? Tentu saja ada, Pak. Kemungkinan akan banyak kendala yang akan saya hadapi. Seperti bagaimana saya harus bisa berupaya keras dalam mempersiapkan strategi pembelajaran dan skenario pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Kemudian bagaimana saya bisa membawakan materi dengan model pembelajaran yang bervariasi ya, agar siswa tidak bosan. Ya, baik. Semangat ya Bu. Saya yakin Ibu dapat melalui dan mengatasi kendala tersebut. Nah, sekarang apa yang menjadi indikator keberhasilan Ibu yang Ibu lakukan dalam mengatasi masalah tersebut? Indikatornya yaitu saya itu maunya Pak minimal 3/4 dari jumlah siswa di kelas tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran saya. Mereka bisa semangat dan bisa mengeksplor kemampuan yang mereka miliki sehingga tercipta suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Ya, baik. Jadi indikatornya adalah minimal 3/4 dari jumlah siswa di kelas tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran. Nah, mereka itu mereka tidak lagi jenuh atau bosan ketika belajar, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, menurut Ibu saat ini Ibu berada di level berapa dari skala 1 sampai 10 dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? 0 itu belum ya, belum mampu, dan 10 mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kira-kira Bu? Sepertinya saya Pak itu berada di angka 7. Angka 7 ya Iya. Bu. Nah, bagaimana Ibu menggambarkan angka 7 dalam diri Ibu? Saya kenapa mengatakan bahwa saya berada di angka 7 Pak? Karena saya telah menerapkan model pembelajaran kooperatif dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario yang telah saya buat. Namun masih perlu meningkatkan kreativitas saya dalam meramu pembelajaran dengan memvariasikan model yang cocok untuk setiap materi sesuai dengan keinginan dan kondisi siswa di kelas. Baik, kalau begitu Ibu Ibu ingin merubahnya menjadi angka berapa dan berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk proses tersebut? Tentu saja saya ingin merubahnya Pak menjadi angka 9 atau bahkan bisa jadi 10. Ya, saya ingin seluruh siswa bisa menikmati dan tertarik dalam pembelajaran IPS yang saya bawakan, sehingga label pembelajaran IPS yang membosankan dan tidak menyenangkan bisa berubah menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Sepertinya saya membutuhkan waktu hingga akhir semester agar dapat melihat hasilnya, apakah ada perubahan atau belum, sambil melihat hasil penilaian di akhir semester ini Pak. Oke, saya setuju karena hasil yang ditunjukkan dengan angka pada hasil penilaian akan membantu kita dalam mengukur keberhasilan mengajar di kelas. Meskipun itu bukanlah faktor utama ya Bu. Ya, bagaimana dengan pihak ketiga? Apakah itu membutuhkan orang lain untuk membantu Ibu dalam proses ini? Sepertinya saya perlu Pak, saya butuh bantuan dari teman dan di sini saya akan mencari teman yang dapat saya ajak berdiskusi dalam menambah referensi strategi pembelajaran IPS yang menyenangkan sekaligus saling berbagi pengalaman kepada mereka. Ya, cocok sekali Bu. Nah, sekarang apa yang menjadi hal baru yang akan Ibu lakukan ke depannya dari hasil diskusi tadi? Ya, insya Allah saya ke depannya itu akan berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan kreativitas saya dalam menciptakan pembelajaran IPS yang menyenangkan bagi siswa, sehingga momok kalau pembelajaran IPS itu adalah pembelajaran yang membosankan tidak lagi tertarik dalam pemikiran mereka. Terima kasih Pak sudah mau mendengarkan dan membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi selama ini. Ya Bu, sama-sama. Saya mendapat hal atau pelajaran baru dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah coaching?
perasaan saya Pak, alhamdulillah perasaan saya itu lega karena saya bisa bercerita dengan Bapak. Ya benar, Bapak juga benar-benar hadir mendengarkan tanpa menghakimi saya. Saya bebas bercerita apa yang saya pikirkan dan rasakan, sehingga saya mulai berpikir logis, mencari langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Sehingga saat ini saya kembali bersemangat untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa di kelas. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mer. Pak Lukman tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Erni. Alhamdulillah. Nah sebelum penutupan ya Pak Lukman, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang Pak Lukman lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Yang kedua menanyakan tujuan. Yang ketiga identifikasi rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, Bu. Oke Pak Lukman, menurut Pak Lukman sebagai observer ya, tadi proses coaching bersama Ibu Erni, nah Pak Lukman sudah berjalan dengan baik, berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Herni ya. Oke, sehingga Pak Lukman bisa juga menemukan solusi dari permasalahan coachingnya ya. Kita tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip KOS. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Lukman, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Lukman lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara yang lebih cara lebih memahami lagi alur Tirta, sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Pak Lukman, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan selalu tetap bersemangat ya Pak Lukman. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi untuk kita semua. Oke, makasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu. Waalaikumsalam.